Bab 180, Pak Dosen semakin oleng. Pertemuan tadi siang dengan Riana dan Om Ganteng itu lagi membuat penilaian Chelsea kepada Riana kembali berubah. Pasalnya sudah sering Chelsea melihat Riana makan dengan Om Ganteng itu dan menurut Chelsea mereka terlihat mesra. Chelsea yakin jika hubungan mereka bukan hanya sekedar teman. Dari restoran itu, Chelsea melajukan mobilnya menuju kampus tempat papanya mengajar. Kali ini Chelsea akan mengadu kepada papanya setelah selama ini Chelsea berusaha diam. Di parkiran mobil Chelsea sempat hampir akan menyenggol sebuah motor yang kebetulan juga baru masuk area parkir di sana. "Woi, hati-hati dong nyetirnya." Pria pengendara motor itu berteriak jengkel kepada Chelsea. Chelsea hanya membuka kaca mobilnya tanpa mengatakan apapun apalagi maaf karena Topis itu baik-baik saja. Chelsea tidak menyerempetnya tetapi hanya nyaris menyerempetnya. Pris pengendara motor yang tidak lain adalah Arkan itu sempat tertegun saat menyadari jika gadis yang nyaris menyerempetnya itu adalah gadis yang sama yang dulu pernah menanyakan Riana kepadanya saat Arkan dan Raja di toko buku. Tapi kenapa sekarang gadis itu terlihat angkuh? Padahal saat bertemu di toko buku dan menanyakan alamat Riana gadis itu sangat manis sekali. Apa mungkin gadis itu memiliki kepribadian ganda? Chelsea turun dari mobil dan tanpa menoleh kepada Arkan ia langsung pergi menuju ruangan Wisnu. Benar-benar gadis yang kurang ajar dan Arkan sempat mengumpat jengkel. Jika saja ini bukan di lingkungan kampus pasti Arkan akan mengejar gadis berseragam putih abu itu dan menjewer telinganya untuk memberi pelajaran. Chelsea berjalan cepat menuju ruangan Wisnu. Setiba di sana ternyata Wisnu tidak ada karena papanya itu kebetulan sedang ada kelas. Akhirnya Chelsea pun memilih menunggu di ruangan Wisnu. 1 jam kemudian Wisnu yang baru selesai mengajar datang dan ia sangat kaget saat mendapati Chelsea di ruangannya. Putrinya itu sering datang tiba-tiba dan kali ini wajahnya terlihat masam. "Kenapa masam begini?" tanya Wisnu saat Chelsea menyambut kedatangannya dengan sebuah pelukan di perutnya. "Aku sedang jengkel. Sudah lama aku ingin cerita sama papa, tetapi aku tahan. Tapi kali ini aku harus cerita sama papa dan aku harap papa mengerti dan tidak marah sama aku," kata Chelsea. Wisnu membawa Chelsea duduk. "Ya sudah cerita saja, papa akan dengar," kata Wisnu. Wajah Chelsea terlihat muram saat ia akan mulai bercerita. "Setelah papa menceritakan tentang permintaan mama agar papa dan Kak Riana menikah, aku berusaha merubah sikap aku yang buruk kepada dia. Aku berusaha mendekati dia lagi walaupun Kak Riana masih selalu menolak aku," kata Chelsea. "Iya, papa lihat ada perubahan dari sikap kamu kepada Riana. Buktinya kemarin kalian sempat jalan bareng walaupun kata Riana kamu yang maksa," ujar Wisnu sambil mencolek ujung hidung Chelsea. Chelsea mengangguk. "Tetapi sebelum itu, aku sering melihat Kak Riana makan dengan cowok. Sudah 2 kali aku lihat dia makan siang bersama dan mereka selalu terlihat mesra," lanjut Chelsea. "Bukannya papa sudah bilang kalau itu Arkan? Kamu kan pernah mengambil fotonya dan mengirimkan kepada papa." "Bukan Arkan, Pak, tetapi cowok lain. Orangnya ganteng dan aku sudah sering melihat mereka makan bersama. Dan tadi juga aku bertemu lagi dengan mereka, dan mereka selalu terlihat mesra. Sepertinya Kak Riana sudah mengkhianati papa. Sebaiknya papa batalkan saja niat papa untuk menikahi dia. Almarhum mama juga tidak akan kecewa jika mengetahui kalau ternyata wanita pilihannya itu tidak setia," kata Chelsea. Wisnu terdiam. Kira-kira siapa pria yang sering Chelsea lihat makan bersama Riana? Sebagai pria normal tentu saja ada perasaan cemburu di hati Wisnu mendengar pengaduan putrinya itu. Apakah di saat mereka putus Riana sempat menjalin hubungan dengan pria lain? "Aku sayang sama papa. Aku sudah berusaha memperbaiki sikap dan mendukung hubungan papa dengan Kak Riana. Tetapi aku tidak terima jika Kak Riana mengkhianati papa," kata Chelsea sambil menangis. "Iya, papa mengerti." Wisnu mengelus kepala Chelsea. "Papa akan bicarakan ini dengan Riana. Jika apa yang kamu bicarakan ini benar dan Riana mengakuinya, maka papa akan mundur. Sepertinya Riana tidak cocok untuk menjadi ibu sambung kamu," lanjut Wisnu dan Chelsea mengangguk sambil mengusap air mata yang membasahi pipinya. "Papa masih ada kelas?" tanya Chelsea setelah tangisnya mereda. "Iya, papa masih ada 2 kelas lagi," jawab Wisnu. Chelsea melirik jam tangannya. "Kalau begitu aku pulang sekarang, aku mau bimbel sebentar lagi," kata Chelsea. "Ya sudah, hati-hati. Kamu fokus saja belajar,"
Biar Riana papa yang akan urus. Jangan sampai mengganggu pikiran kamu dalam belajar. Pesan Wisnu. Iya, Pak. Jawab Chelsea kemudian pamit pulang karena ia harus bimbel dan baru akan pulang menjelang maghrib. Wisnu menatap kepergian Chelsea dengan hati yang kacau. Apa yang Chelsea sampaikan itu tidak terlihat seperti yang sedang mengadu domba antara Wisnu dengan Riana. Wisnu melihat justru Chelsea kecewa kepada Riana yang sudah dianggap mengkhianati papanya dan Wisnu menjadi penasaran siapa pria yang sering makan bareng dengan Riana itu karena menurut Chelsea pria itu bukan Arkan. Waktu hampir gelap saat Riana melajukan mobilnya menuju arah pulang. Saat sedang antung menyetir tiba-tiba Riana melihat ada mobil Wisnu mengikuti di belakangnya. Riana baru akan menelpon Wisnu tetapi Wisnu malah mendahului menelpon Riana. Kamu menepi sekarang. Saya ingin bicara. Perintah Wisnu dan Riana pun menepikan mobilnya sesuai perintah Wisnu. Mobil Wisnu pun menepi tepat di belakang mobil Riana. Jalanan di sana sangat sepi dan Wisnu langsung turun dari mobilnya dan kemudian masuk ke mobil Riana. Kenapa wajah Mas Wisnu kusut banget? Tanya Riana. Itu lembut. Meskipun sedang cemburu, tetapi Wisnu nah itu. Riana menatap wajah tampan Pak dosen itu dan Wisnu membalasnya. Kedua netra mereka pun saling mengunci. Tadi ada Chelsea datang ke kantor dan dia menangis. Dia mengadu sama saya. Kata Wisnu yang tidak mau berbasa-basi lagi dengan Riana. Chelsea menangis. Kenapa? Tanya Riana. Riana lupa jika tadi siang ia sempat bertemu dengan Chelsea saat makan siang dan Chelsea sempat memarahinya. Katanya dia melihat kamu bersama pria dan terlihat mesra. Dan katanya bukan hanya sekali Chelsea melihat kamu bersama pria itu tetapi sering. Jawab Wisnu. Oh iya, tadi aku bertemu dia di restoran saat makan siang dan dia memarahi aku. Akhirnya Riana mengaku. Memangnya kamu sedang makan siang dengan siapa? Tanya Wisnu curiga. Dengan Mas Radit. Jawab Riana. Jangan bilang Mas Wisnu mencurigai aku selingkuh. Riana menebak sambil menatap tajam wajah Wisnu yang terlihat sedikit gugup karena ternyata tebakan Riana itu benar. Ya Tuhan, jadi pria yang sering Chelsea lihat makan bersama kamu itu adalah Radit. Tanya Wisnu. Memangnya salah ya kalau aku sering makan siang dengan kakak sendiri? Tanya Riana. Ya tidak, tapi Chelsea menangkapnya kamu itu sedang selingkuh dari papanya. Jawab Wisnu. Dan Mas Wisnu sempat percaya? Tanya Riana. Ya, sedikit. Wisnu mengaku. Dasar kamu ini, sudah tua juga masih saja cemburuan. Riana memukul lengan Wisnu namun pria itu malah menangkap tangan Riana. Kamu bilang saya tua? Hih. Tanya Wisnu. Loh, memang Mas Wisnu itu sudah tua.
Wisnu melotot. Kalau soal kebiasaan kamu ini tidak aku ceritakan. Bisa habis aku dicincang sama Mas Radit. Aku hanya mengaku kalau kita pacaran dan juga tentang Chelsea. Jawab Riana. Oh, saya pikir kamu juga cerita sama Radit kalau aku suka. Kata Wisnu sambil mengecup puncak gunung kembar Riana yang tampak membengkak di bagian puncaknya. Riana terkikik dan mencubit ujung hidung Wisnu. Di saat aku sedang di sidang Mas Radit, Chelsea datang dan memarahi aku di depan Mas Radit. Ya jadinya Mas Radit tahu semuanya. Riana mengadu. Iya, Chelsea tadi datang ke kantor dan mengadu. Dia mengira kamu selingkuh. Kata Wisnu sambil tertawa. Dasar anak itu. Riana bergumam pelan. Di luar hari mulai gelap dan mereka sudah 1 jam berada di sana. Wisnu mengambil Riana mengangguk dan kemudian mulai melajukan mobilnya meninggalkan mobil Wisnu. Dari dalam mobilnya, Wisnu mengirimkan pesan kepada Tama. Terima kasih ya Mas sudah membantu. Urusan Radit sudah selesai sekarang tinggal orang tua Riana. Ya,